Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya. Dan pada video kali ini akan menceritakan kisah dari Vina. Dimulai dari penemuan, penangkapan, rekonstruksi kejadian, hingga beberapa fakta dari peristiwa tersebut. 27 Agustus 2016, sudah pukul 11 malam, tepat ketika akan menutup usahanya. Dari kejauhan Hanafi melihat ada warga yang ramai di sekitar jembatan Talun. Yang diketahui Hanafi di malam itu, dikatakan ada penemuan mayat di sekitar jembatan tersebut. Hanafi yang tak jauh dari sana pun ikut menyaksikan proses evakuasi korban yang tidak dikenal. Rupanya ada dua orang yang ditemukan oleh warga, satu laki-laki dan satu perempuan. Warga bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dugaan awal di kala itu adalah kecelakaan tunggal. Namun Hanafi sendiri tak melihat kendaraan dari kedua orang tersebut. Tak ada pula yang bercerita detik-detik insiden yang terjadi. Justru ada isu yang tersebar. Insiden dua remaja itu ada kaitan dengan geng motor. Setelah jasad dievakuasi, warga kembali pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat karena memang sudah sangat larut. Namun jelas tidak dengan pihak kepolisian yang masih mendalami identitas kedua jasad tersebut. Hingga akhirnya ditemukan, jenazah laki-laki tersebut adalah Muhammad Rizky Rudiana yang kerap disapa dengan nama panggilan Eki. Sedangkan untuk perempuan, bernama Vina yang juga berumur 16 tahun. Dari luka-luka keduanya, polisi sebenarnya sudah mulai curiga jika ini bukanlah kecelakaan tunggal. Namun karena belum ada bukti dan penyelidikan awal, polisi belum berani untuk memberikan keterangan baru. Pukul 1 malam, seseorang datang ke rumah keluarga Vina, menyampaikan jika Vina mengalami kecelakaan. Fakta yang mencengangkan, ke depan diketahui bahwa yang menyampaikan berita tersebut adalah salah satu pelaku. Mendengar kabar buruk menimpa sang anak, ayah dan kakek Vina pun langsung datang ke rumah sakit. Sementara sang ibu diketahui kala itu sedang ada di Malaysia. Ketika mereka sampai, polisi juga menyampaikan informasi yang selaras, yaitu Vina mengalami kecelakaan. Dugaan sementara menabrak trotoar dan tiang listrik. Namun keanehan yang ditemukan oleh keluarga, ketika mendatangi tempat TKP, tak ada jejak kecelakaan pada tiang listrik juga trotoar. Dan keanehan berikutnya, ketika mengecek motor yang berhasil diamankan oleh polisi, motor tersebut dalam keadaan utuh, dengan hanya ada sedikit goresan. 3 hari berselang pasca kejadian, keluarga dihubungi oleh seseorang, mengatakan adiknya yang merupakan teman Vina kerasukan. Disebut arwah Vina lah yang merasuki, dan ingin menyampaikan sesuatu. Inilah rekaman yang pada akhirnya viral, karena menyebut bahwa sebenarnya Vina bukanlah kecelakaan, tetapi diserang oleh sekelompok pria, hingga diperlakukan tak semestinya. Belakangan warganet justru curiga kepada orang yang kerasukan, yaitu perempuan bernama Linda. Agar tak membingungkan, penjelasan ini akan dijelaskan di akhir video, sesuai dengan urutan kejadian. Singkat cerita, kakak dari Vina bernama Marliana membeberkan semua hal yang dirasa janggal kepada polisi. Polisi pun mulai mencari petunjuk. Ketika mereka datang ke sekitar TKP, seorang tukang sate memberanikan diri memberikan kesaksian bahwa ada satu motor yang sempat dikejar dengan konvoi motor lainnya. Tukang sate juga menunjukkan lokasi yang diduga sebagai sarang dari komplotan geng motor. Ketika polisi mendatangi tempat tersebut, para remaja kala itu sedang tak sadar karena kondisi mabuk. Polisi pun langsung meringkusnya. Total ada 7 orang yang tertangkap, menyusul 1 juga ikut tertangkap, sehingga di awal ada 8 orang yang menjadi tersangka. Para pelaku tak lagi bisa mengelak. Pasalnya apa yang mereka lakukan dikomunikasikan melalui percakapan chat di handphone. Bahkan yang mengejutkan, rupanya aksi mereka sudah direncanakan, yaitu mentarget geng motor XTC, khususnya pasangan Eki dan Vina. Alasan Eki dan Vina ditarget oleh mereka nampaknya adalah karena motif asmara, di mana seorang dalam geng bernama Egi atau Peggy menyukai Vina, namun Vina menolaknya dan menjalin hubungan asmara dengan Eki. Ironisnya dalam penangkapan para pelaku, yang tertangkap justru bukan dalang sebenarnya. Peggy yang dipercaya sebagai pelaku utama justru tidak tertangkap. Begitu pula dengan 2 orang pelaku lainnya. Total ada 3 orang yang menjadi DPO. Sehingga seharusnya seluruh pelaku akan berjumlah 11 orang. Dari keterangan para pelaku, inilah kronologi yang disampaikan. Malam itu Peggy dan kawan-kawan nongkrong di depan SMPN 11 di Jalan Perjuangan Majasim Cirebon. Di pukul 9 malam mereka berencana untuk mencari geng motor XTC, yang mana di dalamnya ada Eki juga Vina. Kebetulan memang Eki malam itu menggunakan jaket XTC. Ia kemungkinan hendak mengantar Vina pulang ke rumahnya. Dari arah taman kota mereka melaju,
Eki dan Vina berboncengan menggunakan motor Yamaha Seon. Ketika melintas di depan rombongan Peggy itulah, Eki dan Vina langsung dilempari batu. Eki pun melajukan motor sekencang mungkin untuk menjauh. Namun rombongan Peggy mengejarnya. Mereka kala itu membawa batu, bambu, pedang katana panjang juga pedang katana pendek. Semua memang sudah dipersiapkan untuk menyerang Eki dan Vina. 50 meter melaju, di depan MAN 2 Cirebon, salah satu motor akhirnya berhasil mendekat. Kemudian memukulkan bambu di bagian kepala. Namun Eki masih bisa terus melaju, hingga menuju ke arah Talun Kabupaten Cirebon. Sesampai di jembatan layang tol desa Kepompong, di sanalah seorang pelaku menendang motor Eki, hingga kedua pasangan itu akhirnya terjatuh. Dari situlah terjadi pengeroyokan. Admin tak bisa menjelaskan secara rinci karena bersifat sangat sensitif. Namun yang pasti di kala itu mereka menggunakan berbagai jenis senjata. Ada pula yang menggunakan tangan kosong. Bahkan bukan hanya di satu tempat. Keduanya sempat dipindah ke lahan kosong di belakang showroom mobil yang ada di seberang SMP Negeri 11. Disitulah Eki kembali dikeroyok, bahkan diakhiri menggunakan katana. Sedangkan Vina, ia juga mengalami hal yang sama, hingga sempat kehilangan kesadaran. Disitulah mereka menelan tangan Vina dan melakukan aksi secara bergilir. Setelahnya Vina kembali dipakaikan pakaian. Mereka kemudian memindahkan Eki dan Vina ke flyover. Keduanya dibuat seolah mengalami kecelakaan tunggal. Eki sudah tak bernyawa, sementara Vina kala itu masih hidup. Namun kaki dan tangan sudah terluka karena katana, hingga tak sanggup untuk mencari pertolongan. Hingga pada akhirnya warga menemukan, kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Sampai dengan sang ayah datang, Vina masih hidup dan sempat memandang sang ayah sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kembali ke 8 orang yang sudah tertangkap, 7 di antara mereka akhirnya dijatuhi penjara seumur hidup karena terbukti merencanakan aksi tersebut. Mereka adalah Eko Ramadhani, Rivaldi Aditya Wardana, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman dan Supriyanto. Sementara satu orang divonis 8 tahun penjara, yaitu seorang bernama Saka Tatal. Meski demikian keluarga tetap berjuang menuntut keadilan. Pasalnya pelaku utama justru masih berkeliaran, yaitu Egi atau Peggy, atau kerap dipanggil dengan nama Perong. Di tahun 2016 ia berusia 22 tahun. Pelaku lain yang belum tertangkap adalah Andi berusia 23 tahun dan Dani berusia 20 tahun. Tahun demi tahun berlalu, tak ada progres yang berarti untuk penangkapan ketiga pelaku. Polisi selalu mengatakan masih dalam proses. Dari sinilah muncul spekulasi jika pelaku di-backing oleh orang yang memiliki pengaruh. Sempat beredar isu yang menyebut jika orang tua Peggy adalah seorang polisi. Namun belakangan hal itu langsung dibantah oleh Kombes Pol Julius Abraham. Justru Eki lah yang merupakan anak dari polisi, di mana Eki merupakan salah satu korban. Muncul pula isu lain yang menyebut jika Peggy merupakan anak dari DPR asal Cirebon. Meski demikian tak ada konfirmasi mengenai hal ini. Kasus yang tak kunjung selesai. Belakangan seorang sutradara bernama Anggi Umbara meminta izin kepada keluarga untuk menggarap film yang dilatar belakangi peristiwa Vina. Dari sinilah kasus kembali mencuat ke publik. Sebenarnya ketika dalam proses penggarapan, sempat ada 2 lelaki misterius datang ke keluarga, minta proses penggarapan film dihentikan. Namun keluarga balik minta agar buron ditangkap terlebih dahulu. Pasca penayangan film, publik juga sempat curiga dengan Linda. Didasari karena Linda hilang selama bertahun-tahun, setelah sebelumnya sempat kesurupan dan menceritakan seluruh kejadian. Bahkan sempat pula beredar foto yang diklaim adalah Linda dan Egi pasca kejadian. Namun kebenarannya masih dipertanyakan. Linda pun juga sudah memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan jika dirinya menghilang karena mendapat teror di Facebook. Ia yang merasa terancam pun keluar Jawa selama 2 tahun. Tepat 8 tahun peristiwa terjadi, kini Saka Tatal sudah menghirup udara bebas. Ia sudah keluar dari penjara. Namun yang mengejutkan, Saka memberikan kesaksian bahwa ia adalah korban salah tangkap. Padahal ia tak tahu peristiwa tersebut. Bahkan ia menyebut tak mengenal Vina dan Eki. Saka yang kala itu baru pulang isi bensin di motor milik sang paman. Langsung dibekuk dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian dipukuli, diinjak juga disetrum. Yang pada akhirnya ia menyerah dan terpaksa mengaku meskipun bukan pelaku. Saka memberikan kesaksian bahwa ia bukanlah anggota geng motor. Bahkan di tahun kejadian Saka juga tidak memiliki motor. Kini Saka menuntut agar nama baiknya dipulihkan.
Perkembangan terbaru dari kasus ini adalah Egy yang tertangkap di Bandung pada 21 Mei 2024. Belakangan Egy disebut oleh polisi sebagai Peggy atau bernama lengkap Peggy Setiawan. Ia tertangkap tanpa perlawanan di rumahnya. 8 tahun baru kini bisa tertangkap. Polisi mengatakan Peggy kerap menyamar sebagai buruh bangunan. Juga diduga mengganti identitasnya. Namun ibu dari Peggy membantah jika anaknya ikut terlibat dan mengatakan bahwa polisi salah tangkap. Ia menegaskan bahwa sedari awal pelaku bernama Egy, bukan Peggy anaknya. Admin tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kemungkinan dalam waktu dekat akan ada banyak perkembangan terbaru. Apakah Peggy memang pelakunya? Apakah benar Linda adalah saksi kunci? Dan juga apakah Saka adalah korban salah tangkap? Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.